Heboh, Bitor Suryadi akhirnya mengakui segalanya, bahkan meminta maaf, memohon pengampunan. Aduh. Terus masih saja dipakai oleh Roy Suryo dan kawan-kawan atas apa yang disampaikan oleh Bitor Suryadi ini. Mengenai ijazah Pak Jokowi yang mereka tuding itu diproduksi di pasar pramuka. Sangat keterlaluan sih. Ini dia videonya teman-teman, mari kita tonton bersama. Bambang Suryadi Bitor meminta maaf atas tuduhan gelar dan guru besar Paiman Raharjo palsu, ternyata asli. Abang klarifikasi. Siap. Ya, siap. Karena kadang saya memang sekolah beneran. Siap. Ya, S1, S2. Tadi kita sudah diskusi. Ya. Saya sudah menyatakan minta maaf. Ya. Saya kan belum melakukan apapun terhadap kampus. Ya. Oh, ya. Saya banyak kawan. Kalau mereka merasa nggak benar, kan pasti mereka sudah melawan duluan. Iya. Jadi kan nggak ada. Jadi saya pikir antara kita. Selesai ya? Selesai ya? Ya, karena ini pengacara saya. Ini abang saya. Iya. Ini kalau nggak minta maaf, ikut dilaporin. Oh. Makanya karena kita sudah jadi saudara, jangan saling memaafkan. Dulu. Mari kita ketawa saja. Sepertinya tertawa Bitor Suryadi di sini begitu tertekan, teman-teman. Karena selangkah lagi bakalan masuk boy. Segala ocehan, segala apa yang disampaikan oleh Bitor Suryadi ini. Masa sih kalian harus percaya? Di sini loh nyata-nyatanya. Sebentar lagi bakalan masuk penjara kalau tidak diklarifikasi dan beliau ini meminta maaf secara langsung di hadapan Paiman Raharjo. Seperti yang kita tahu bersama kan, kalau Bitor Suryadi ini banyak sekali melemparkan isu-isu negatif terhadap Pak Jokowi dan keluarga. Bapak itu, saya itu nggak benar ya, karena saya mau sekolah beneran. Iya. Aku juga beneran. Itu belum. Iya, makanya kalau nanti kita baik-baik, mungkin perkara ada dapat. Jadi, abang, ya kita clear ya, nggak ada yang tolong dibantu dibiarkan supaya fitnah ini berakhir. Aduh, nampak sekali di sini Bitor Suryadi sangat tertekan sekali, teman-teman. Ya, mau gimana? Siapa yang mau disesali akibat mulut sendiri terlalu banyak nyerocos? Yang disampaikan itu bisa dipertanggungjawabkan apa enggak? Pasti. Kan pasti bisa apa enggak? Bisa. Oke. Berarti Bapak menyatakan di depan forum disaksikan oleh ribuan orang. Tadi Bang Rafli sempat singgung. Semua orang punya hak. Hak hukum yang dimaksud adalah ketika Bapak menyampaikan, Bapak juga bertanggung jawab. Iya. Oke? Iya. Ketika Bapak menyatakan bahwa ini tidak benar, Bapak siap membuktikan itu? Buktinya sudah tertulis ada. Bahwa buktinya di mana? Tolong sampaikan, Pak. Ini forum terbuka untuk jangan umum. sekarang. Terbuka. Saya bertanya informasi kan tadi. Persoalan seperti inilah. Menyatakan ada bukti, jangan sekarang. Terus hadir di sini untuk apa kalau kita tidak menunjukkan kebenarannya? Jadi acaranya memang mau tanya itu enggak kan? Jauh lah. Bapak ngomong kemana, kita ngomong kemana? Silakan. Ya itu pertanyaan saya sederhana. Ya. Ditunjukkan buktinya. Jangan menyatakan kata A, kata B. Ya besok ganti orang lagi kata A, kata B. Nggak selesai persoalan ini. Ya kan? Nah ini teman-teman. Ini Bitor Suryadi. Dimintai bukti tapi enggak mampu, enggak bisa, enggak punya. Bisanya dia ini, jagonya dia ini, mengatakan, oh saya dengar dari sini. Ini nih yang bilang ini. Kalau buktinya nggak bisa saya tampilkan di sini. Kemudian beliau sok-sok banget mengatakan banyak sekali dokumen-dokumen yang dipalsukan. Seperti ijazah Pak Jokowi dan banyak lagi tuh. Banyak lagi tudingan Bitor Suryadi ini terhadap Pak Jokowi. Lalu kita harus percaya gitu dengan segala pernyataan Bitor Suryadi yang tidak memiliki bukti pendukung, satu pun gak punya. Simon, ya kan, Bitor, Roy Suryo, 100%, bukan 99, masuk penjara. Sylvester Matutina ya memastikan kalau orang-orang ini
seperti Bitor, Roy Suryo, Rismond, dan siapa lagi tuh gerombolan-gerombolan yang selama ini bikin gaduh, yakin sekali 100% bakalan masuk penjara. Meskipun kan di awal video tadi, Pak Bitor Suryadi ini meminta maaf secara pribadi kepada Paiman Raharjo. Tapi itu tidak cukup sampai di sana saja ya. Boleh minta maaf, tetapi ada itu kan, hukum juga tetap berjalan. Jadi siap-siap saja bagi orang-orang ini, terutama terhadap Bitor Suryadi, yang sudah teramat parah melemparkan tudingan. Melihat bahwa isu ijazah palsu dan juga isu pemaksulan, ini hanya omong kosong semuanya. Nggak ada fakta-fakta atau dasar-dasar hukum yang mereka punya gitu loh. Sangat setuju sekali, karena mereka ini kan cuma bermain dengan opini, kata-kata, kemudian mengatakan atas info dari sini, info dari si A, si B, sampai si Z, kemudian juga ada berdasarkan opini liar mereka lah, argumen mereka. Tetapi giliran dimintai nanti bukti-bukti, silakan membuktikan tudingan kalian. Silakan, mana? Tunjukin, biar kita lihat. Tapi itu enggak ada, nihil, nol besar teman-teman. Sehingga hal-hal ini tentunya itu yang membawa mereka menuju pelan-pelan ke pintu jeruji besi. Jadi teringat kembali ya teman-teman, sekedar mengingatkan, kemarin itu penasehat Kapolri Arianto Sutadi menyampaikan di acara TV kalau di kasus ijazah Pak Jokowi ini nantinya bakalan banyak yang jadi tersangkanya. Dan kemudian juga kabarnya kan, polisi Polda Metro Jaya telah memeriksa sebanyak 99 orang saksi. Banyak sekali. Dan dari situ nanti orang-orang yang 99 orang itu, diantara itulah nantinya terdapat tersangka-tersangkanya. Tetapi siapa-siapa namanya, mari kita tunggu saja teman-teman. Mari kita tunggu siapa-siapa saja yang berhasil mengenakan rompi orange. Saya datang kemari untuk menemui teman-teman saya yang kebetulan ke Bareskrim Jalan T10. Kalau bisa, tolong sampaikan kepada pihak Bareskrim, karena kawan-kawan ada di sana, sampaikan bahwa tidak perlu dilanjutkan lagi pemeriksaan atau apapun terhadap kasus ini, karena sudah terbukti ada pelaku yang membuat ijazah itu dan lokasinya di Pasar Pramuka. Jadi Bitor Suryadi meminta agar kasus ini jangan dilanjutkan dan dihentikan sampai di sini. Lah. Kenapa? Ketakutankah? Dan katanya tadi lagi sudah terbukti lokasinya ada di Pasar Pramuka mengenai ijazah Pak Jokowi. Waduh, bukti mananya? Toh semua satu persatu pernyataan-pernyataan orang-orang yang disebutkan oleh Bitor Suryadi ini membantah semua apa yang diucapkan oleh Bitor Suryadi. Terus sok jago banget meminta agar Bareskrim Polri menghentikan penyelidikan ini semua. Oh, enggak bisa. Enggak bisa, nanti enggak rame kalau enggak ada yang jadi tersangka. kita sama-sama sekarang berkonsentrasi mencari Jokowi atau menangkap Paiman. Kalau saya berharap kita ketemu sama Jokowi, entah di Jakarta atau di Solo, untuk menyampaikan bahwa dia harus minta maaf kepada bangsa rakyat ini karena 20 tahunan lebih dia berkuasa tanpa dokumen. Jadi dengan begitu kita maafkan. Dengan catatan dia menarik mundur Gibran dari kursi wakil presiden. Gibran itu tidak cukup umur, tidak punya pendidikan yang cukup, tidak cukup pengetahuan. Ini negara kita akan dikendalikan oleh orang lain yang bukan Gibran. Jadi saya ini orang-orang banyak nuntutnya, teman-teman. Banyak maunya. Udah nuding ijazah Pak Jokowi palsu. Kemudian meminta lagi Gibran untuk turun dari jabatannya.
Aduh. Kemudian banyak lagi tudingan, tuntutan dari orang-orang ini. Bitor Suryadi ini nggak kebayang dah. Kalau nanti ditangkap sama polisi, kemudian masuk bui. Kasihan sebenarnya. Sangat kasihan. Tapi ya mau gimana? Akibat niat sendiri juga. Mulut nggak bisa diam. Dipimpin oleh presiden selama 10 tahun dengan ijazah yang palsu. Adili Jokowi. Adili Jokowi. Adili Jokowi. Seperti halnya juga teman-teman Rizal Fadilah. Dengan Bitor Suryadi tadi kayaknya seumuran ya Rizal Fadilah ini dengan Bitor Suryadi atau beda-beda tipis lah. Sangat kasihan kan kalau orang-orang yang berumur seperti ini harus berhadapan dengan hukum, apalagi kalau sampai terjerat kemudian masuk jeruji besi. Tapi ya mau gimana kan teman-teman. Pak Jokowi itu sebenarnya sudah sangat sabar sekali. Tetapi Pak Jokowi semakin sabar, malah mereka-mereka ini makin ngelunjak. Jadi sudah pas apa yang dilakukan Pak Jokowi ini. Langkah hukum yang dilakukannya itu. Jadi ya udah, silakan pertanggungjawabkan, silakan rasakan akibat dari perbuatan ocehan-ocehan kalian sendiri. Nah, gimana teman-teman menurut kalian atas apa yang barusan saja kita bahas, kita tonton bersama ini? Jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah ini.